Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman dalam rangkaian cerita kita pada 20 barisan pemuda zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Siapakah pemuda ke-11 yang telah kita diskusikan? Saksikan saja di video-video sebelumnya karena nomor 11 itu apa? Hanya tanggal lahir saya saja. Nah, pemuda sekarang itu yang ke-15 ya. Kemarin itu saya salah ucap. Saya bilang ke-13, ternyata itu ke-14. Otaknya sengkle seperti itu sedikit. Nah, sekarang itu adalah pemuda ke-15 yang akan kita diskusikan bersama pada hari ini. Namanya adalah Abdullah bin Abbas. Mungkin teman-teman merasa dekat ya namanya karena ada Abdullah bin Abbasnya. Secara namanya dulu lah ya. Nama lengkapnya dulu saya jelasin. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abbas. Udah, itu aja. Kalau masih bingung, Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Nah, terus sama kayak Ali bin Abi Thalib untuk silsilahnya. Sama juga sama Rasul sampai ke atasnya kayak gitu. Nah, jadi memang Abdullah bin Abbas ini adalah putra dari paman Rasul. Kan Rasul itu punya paman. Dua diantaranya itu adalah Abu Thalib dan Abbas. Nah, Abu Thalib itu punya anak. Salah duanya itu adalah Ja'far bin Abu Thalib dan Ali bin Abi Thalib. Nah, kalau Abbas itu punya putra, salah satunya itu Abbas. Nah, jadi kemarin udah kita ceritain kalau di saat ceritanya Ja'far bin Abu Thalib, kalau Ja'far bin Abu Thalib itu tumbuh dan besar di bawah didikannya paman Rasul yaitu Abbas. Nah, jadi Ja'far bin Abu Thalib ini sejak kecilnya itu juga udah ya dekat dengan Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas ini. Jadi memang mereka ini keluarga ya lah ahlul baitnya Rasulullah memang sih. Nah, jadi Ibnu Abbas ini atau Abdullah bin Abbas ini adalah saudara sepupu dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Iya, saudara sepupu dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dari pamannya Abbas. Tapi sebenarnya pamannya ini Abbas itu agak lambat masuk Islamnya. Nah, pamannya ini Abbas itu masuk Islam setelah wafatnya Rasul, setelah wafatnya saudaranya Abu Thalib. Nah, barulah Abbas ini gencar membantu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Agak lambat gitu masuk Islamnya. Nah, tadi kan Abdullah bin Abbas, ayahnya itu adalah Abbas. Ibunya adalah bentar saya ingat, Lubahah binti Harits Al-Hilaliyah. Lubahah binti Harits Al-Hilaliyah itu dia nama dari ibunda dari Abbas ini. Jadi memang Abbas itu masuk Islam itu dari kecil ya. Masih kecil udah memeluk agama Islam gitu karena dapat didikan langsung juga dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Abbas itu lahir di Mekah tahun ketiga sebelum Hijriah, 3 tahun sebelum Hijriah. Kalau Ali itu kemarin kan udah lebih dewasa sih, lebih tua daripada si Abbasnya. Kalau Ali itu kan kemarin udah kita ceritain juga ya berapa tahun sebelum Hijriah lahirnya gitu. Aduh, agak gatal-gatal. Nah, jadi lanjut kita ceritain soal Abdullah bin Abbas. Nah, Abdullah bin Abbas ini dikenal sebagai seorang ahli tafsir terbaik. So, kenapa dikatakan ahli tafsir terbaik gitu kan ya? Gini, ada beberapa sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memang yang sudah mengakui soal keahlian dari Abbas ini dalam menafsirkan Al-Qur'an. Pertama itu yang kemarin kita bahas, Abdullah bin Mas'ud atau Ibnu Mas'ud itu mengatakan memang kalau orang yang paling hebat, paling jago, paling mahir, paling bisa dalam menafsirkan Al-Qur'an itu nggak ada lagi selain dari Abdullah bin Abbas. Terus juga Amr bin Dinar itu bilang kayak gini, nggak pernah lihat suatu perkumpulan, suatu halakoh, majelis ilmu kayak gitu yang lebih santun, lebih damai, lebih klop kayak gitu daripada majelisnya si Ibnu Abbas ini yang selalu belajar mengenai Al-Quran dan ilmu-ilmu lainnya tentang ilmu-ilmu Islam gitu. Kalau kemarin kita bilang kayak gini waktu bicara soal Ali itu, ana madinatul ilmi wa ali babuha, ananya itu Rasul, wa ali itu babuhanya, pintunya.
Nah, Ibnu Abbas ini atau Abdullah bin Abbas ini juga punya sebutan, yaitu Bahrul Ilmi. Kenapa dibilang Bahrul Ilmi? Ya karena memang ilmunya itu luas. Ketika wafatnya Abbas, banyak orang yang sahabat Rasulullah SAW itu yang sangat bersedih. Sahabat-sahabat Abbas juga banyak yang bersedih. Waktu itu Rafi bin Khadais bilang kayak gini, pada hari ini telah meninggal seseorang yang sangat dibutuhkan orang-orang dari barat maupun timur dalam hal ilmu, kayak gitu. Karena memang Abbas ini orangnya pintar, cekatan. Terus juga Amr bin Dinar bilang hal yang sama sih. Kalau Amr bin Dinar itu bilangnya kalau pada hari ini udah meninggalnya Rab dari dunia, kayak gitu. Udah hilanglah banyak ilmu, kayak gitu waktu wafatnya Ibnu Abbas. Tapi sebelum jauh ke situ, nanti kita closing jadinya kalau saya ceritain wafatnya. Ya udahlah, nanggung. Wafatnya itu pada tahun 68 Hijriyah. Berarti umur Abbas itu sekitar 68 Hijriyah tambah 3 sebelum Hijriyah, berarti 71-an tahun. Berarti sekitar 71, 75-an kayak gitulah usianya ya. Kan karena takut salah-salah gimana. Pokoknya sekitaran segitulah usia dari Abdullah bin Abbas. Nah, Abdullah bin Abbas ini kenapa sih dikenal sebagai seorang yang ahli tafsir kayak gitu kan ya? Nah, karena memang Abbas ini dalam menafsirkan Al-Qur'an itu, untuk menafsirkan Al-Qur'an itu dia Abdullah bin Abbas itu menggunakan Al-Qur'an dalam menafsirkan Al-Qur'an. Kalau tidak mendapatkan tafsiran Al-Qur'an dalam Al-Qur'an, baru pergi ke sunnah Rasul. Kalau nggak dapat juga menafsirkan Al-Qur'an menggunakan sunnah Rasul, barulah pergi ke pendapat ataupun perkataan yang pernah diucapkan Abu Bakar As-Siddiq atau Umar bin Khattab. Ya kalau nggak dapat juga dari Al-Quran, nggak dapat dari Sunnah Rasul, nggak dapat dari perkataan Abu Bakar dan Umar, nah barulah Abdullah bin Abbas itu menggunakan ijtihadnya dari ilham yang dia dapatkan dalam menafsirkan Al-Quran, seperti itu. Jadi memang ya sosok dari Abdullah bin Abbas ini adalah simbol ataupun logo dari seorang yang hafalannya kaya, bagus, kuat, dobit, terpercaya, kayak gitu. Begitulah sosok dari Abdullah bin Abbas. Banyak sih hal yang bisa kita ceritain soal Abdullah bin Abbas. Salah satunya itu ada nasihat-nasihat yang diberikan oleh Abdullah bin Abbas. Tapi saya bacain aja lah ya nasihatnya. Nasihat dari Abdullah bin Abbas itu, ini bukunya saya, mana sih nasihatnya? Nah, ini dia nih nasihat dari seorang Abdullah bin Abbas. Pertama itu gini, Wahai orang yang berdosa, janganlah merasa aman dari dampak buruk dosa, dan janganlah kau mengiringi dosa yang lebih besar dari dosa yang telah kau perbuat, karena sedikitnya rasa malumu terhadap orang yang ada di samping kanan dan kiri ketika kau melakukan dosa itu sendiri lebih besar dari dosa yang kau perbuat. Tertawamu saat kau tidak tahu apa yang Allah lakukan kepadamu itu lebih besar daripada dosa yang kau perbuat. Kegembiraanmu atas dosa yang telah kau lakukan itu lebih besar daripada dosa yang kau perbuat. Kesedihanmu karena suatu dosa karena kau tidak mendapatkan dosa lain yang lebih besar. Rasa takutmu ketika ada angin menerpa tirai pintu rumahmu ketika kau melakukan dosa, tapi itu hatimu tidak gusar karena penglihatan Allah itu lebih besar daripada dosa yang kau perbuat. Celakalah kau. Tahukah engkau pada gerangan dosa Ayub alaihissalam, hingga Allah memberinya ujian di tubuhnya dan cobaan lenyapnya harta benda yang dia miliki? Dosa Ayub alaihissalam hanyalah karena seorang miskin meminta bantuan kepadanya untuk menangkal kezaliman dari dirinya. Namun Ayub tidak mau membantunya, tidak memerintahkan kebaikan, dan tidak mencegah si zalim berbuat semena-mena terhadap orang miskin, sehingga Allah menimpakan ujian kepadanya. Tidak ada seorang mukmin atau seorang jahat pun melainkan Allah mencatat rezeki halal untuknya. Jika ia mau bersabar sampai Allah memberi rezeki halal kepadanya, itulah yang terbaik. Namun jika ia berkeluh kesah lalu memakan sebagian dari rezeki yang haram, maka Allah mengurangi zatah rezekinya yang halal. Nah, itu nasihat dari Abdullah bin Abbas. Sosok Abdullah bin Abbas ini juga di masa mudanya itu teman-teman sangat giat belajar. Ketika pergi mengunjungi sahabat-sahabat Rasul yang terdahulu, mereka itu sangat senang dikunjungi Abbas. Mungkin ya karena Abbas itu juga merupakan ahlul bait ya kan ya, saudara sepupu Rasul gitu loh, mengunjungi kita apa nggak senang gitu kan ya. Nggak bisa jumpa Rasul ya jumpa saudaranya aja juga kita udah senang kali. Nah, pernah saat itu ketika Zaid bin Sabit. Nah, Zaid bin Sabit ini kan
cukup dekat sama Abbas. Rentangan umur mereka itu cuma beda 8 tahun. Zaid bin Sabit lebih dewasa ataupun lebih berumur 8 tahun daripada Abbas. Saat itu Zaid bin Sabit sedang naik tunggangannya kayak gitu. Pokoknya tunggangannya lantah kuda atau unta, pokoknya tunggangannya kayak gitulah ya. Nah, di saat itu Zaid bin Sabit udah naik, udah di atas nih. Tiba-tiba Abbas datang. Dan ada kayak pegangannya kayak gitu, dipegangin sama Abbas. Terus Zaid bin Sabit bilang kayak gini, wahai Ibnu Abbas, bilangin Abdullah bin Abbas kan ya, menjauhlah saudara sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus dijawab sama Abbas kayak gini, kami itu versi kitanya ya, beginilah kami diperintahkan untuk menghadapi ataupun menjumpai ulama kami, karena memang Zaid bin Sabit pada saat itu sudah lebih dewasa kan ya, menjadi seorang yang alim ulama juga, orang yang cerdik juga pada saat itu. Begitulah Abbas bilang, beginilah kami diperintahkan untuk menghadapi ulama kami. Terus Zaid bin Sabit bilang kayak ini, perlihatkan kepadaku tangan kayak gitu. Terus Zaid bin Sabit lihat tangan Ibnu Abbas terus dicium. Terus Zaid bilang gini, beginilah kami diperintahkan untuk melihat ataupun menghadapi ataupun menjumpai ahlul bait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman masih ingat kan ya siapa aja ahlul bait Rasulullah? Yang pertama itu udah pasti istri-istri Rasulullah kan ya. Nah, berikutnya itu ahlul baitnya adalah ya keluarga dari Ali bin Abi Thalib, Ja'far bin Abu Thalib, Uqail, Abbas. Udah. Itulah ahlul bait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi teman-teman, begitulah sosok dari Abdullah bin Abbas yang kita kenal, sosok yang dikenal sebagai Bahrul Ilmi, orang yang tafsir Al-Qur'annya itu terbaik. Semoga cerita kita hari ini bisa menambah pengetahuan teman-teman ataupun ya kita sekedar sharing mengenai sosok Abdullah bin Abbas. Terima kasih sudah mendengarkan kita sampai saat ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.